Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi yaitu menerapkan gerak tari kreasi. Sebelum memasuki materi tersebut, di sini akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu menerapkan fungsi, bentuk dan jenis tari kreasi sesuai iringan. Baiklah, kita masuk ke materi kita, yaitu fungsi tari. Fungsi tari terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama, tari upacara. Tari sebagai sarana upacara ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dipertunjukkan pada waktu terpilih. Yang kedua, tempatnya pun terpilih, penari pun terpilih, dan adanya sesaji. Contoh dari tari upacara ini yaitu tari bedaya, serimpi, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari gambar tari bedaya. Tari ini biasanya diadakan dalam rangka penobatan raja atau peringatan penobatan raja. Yang kedua yaitu tari hiburan pribadi. Tari ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, gerak yang spontan. Yang kedua, bergerak untuk kesenangan sendiri. Dan biasanya tari ini tidak memperhatikan estetika, yaitu keindahan. Contoh dari tari ini yaitu tari giring-giring. Yang ketiga, tari penyajian estetis. Tari ini biasanya disiapkan untuk dipertunjukkan dan melalui proses latihan yang berulang serta memiliki kaidah-kaidah yang baru dipertimbangkan seperti wiraga, wirama, dan wirasa, dan juga memiliki rasa keindahan yang berbeda. Contoh dari tari ini yaitu tari merak. Berikutnya B, bentuk tari. Yang pertama, tari tunggal. Contoh dari tari tunggal adalah tari Gatot Kaca. Berikut gambar dari tari Gatot Kaca. Setelah kita perhatikan gambar dari Gatot Kaca, dapat kita simpulkan apa yang dimaksud dengan tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang ditampilkan oleh seorang penari. Biasanya dalam tari tunggal ini, penarinya harus bisa menguasai panggung dan memiliki gerak yang besar atau luas. Yang kedua, tari berpasangan. Contoh dari tari berpasangan adalah tari serampang 12. Kita lihat gambar di bawah. Tari serampang 12 ini ditarikan oleh sepasang muda-mudi, yang satu cewek dan cowok atau laki-laki dan perempuan. Setelah kita perhatikan gambar tersebut, tari berpasangan adalah tari yang ditampilkan oleh dua orang penari atau berpasangan, baik laki-laki perempuan, perempuan atau laki-laki laki-laki. Yang ketiga, tari kelompok. Contoh dari tari kelompok yaitu tari saman, tari piring, dan lain-lain. Banyak lagi contoh dari tari kelompok. Di sini Ibu ambil contoh gambar dari tari kelompok yaitu tari saman. Memiliki penari yang lebih dari 3 atau 4 orang. Biasanya dalam tari saman ini penarinya memiliki jumlah yang ganjil. Tari kelompok adalah tari yang ditampilkan lebih dari 3 orang penari. Berikutnya C, jenis tari. Jenis tari dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tari rakyat. Tari rakyat merupakan tari yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Contohnya yaitu tari sisingaan.
berasal dari Jawa Barat. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua, tari klasik. Tari klasik adalah tari yang berkembang di masyarakat kalangan istana. Tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. Contohnya yaitu tari serimpi dari Jawa Tengah. Berikut gambar dari tari serimpi. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Contohnya yaitu rantak dari Sumatera Barat, atau banyak lagi contoh lainnya, seperti seorang koreografer ingin menciptakan tari kreasi yang diambil dari daerah dia masing-masing. Di bawah adalah contoh gambar dari rantak Sumatera Barat. Demikianlah materi pada hari ini yang Ibu sampaikan. Seandainya anak-anak Ibu ada yang kurang mengerti atau tidak paham, silahkan bertanya di classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.